Salam sahabat konsumen Indonesia, podcast BPKN kali ini kami menghadirkan Ketua Komisi 1 Penelitian dan Pengembangan BPKN RI, Ibu Dr. Megawati Simanjuntak, SP, MSI. Mari kita simak CV singkat dari Ibu Dr. Megawati Simanjuntak. Setiap tanggal 15 Maret kita memperingati Hari Hak Konsumen Sedunia. Mari kita sapa dulu narasumber kita, Ibu Dr. Megawati Simanjuntak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Renti. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Tadi Bu Renti macet sehat? nggak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Ibu, podcast kali ini kita akan membahas terkait mengenai penggunaan rokok elektrik di masyarakat. Berdasarkan data WHO, ya, penggunaan rokok elektrik itu perlu diatur secara tegas, ya, untuk melindungi masyarakat kita. Ya, tentunya dalam hal ini pemerintah juga perlu ada kebijakan yang tepat agar masyarakat kita terlindungi dan juga mencegah penggunaan rokok elektrik bagi kalangan anak-anak, remaja, dan kelompok rentan. Nah, bicara tentang perlindungan bagi masyarakat, ya, menurut Ibu, apa sih sebenarnya perlindungan konsumen, Bu? Ya. Menarik ya, Bu Renti ya. Jadi memang bicara perlindungan konsumen ini adalah isu yang menarik ya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini ya bisa melindungi ya, konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ya. Fokusnya kepada pasal 1 ayat 1 ya. Jadi dalam pasal 1 ayat 1 ini sudah dinyatakan bahwa perlindungan konsumen itu adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk memberikan kepastian hukum ya. Untuk melindungi konsumen. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah disebutkan juga beberapa pihak yang memiliki tugas dan fungsi melakukan ya, Bu, betul. ya? Di antaranya yang pertama adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, kemudian yang kedua adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kemudian ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tentunya pemerintah ya. Jadi pihak-pihak ini melakukan berbagai cara, berbagai upaya ya, dari mulai regulasi, kemudian implementasi dari regulasi tersebut yang terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian melakukan pengawasan juga, melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar ya, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah edukasi supaya masyarakat kita semakin cerdas karena sebagaimana kita ketahui indeks perlindungan konsumen, indeks keberdayaan ya, indeks perlindungan konsumen kebetulan kita sedang kembangkan ini sekarang ya, tapi untuk indeks keberdayaan konsumen sendiri kita masih ada di level mampu level mampu betul. Jadi kita tahu hak kita, tapi kita belum kritis, belum masuk ke tahap berdaya ya. Nah ini masih banyak tantangannya ya, karena tujuan akhirnya adalah melindungi konsumen ya, bagaimana konsumen itu pada akhirnya bisa berdaya. Nah sekarang di tahun 2022 saja indeks keberdayaan konsumen Indonesia itu masih di angka 53,23. Jadi masih banyak, Bu Renti ya, karena salah satu hal yang memang masih sangat lemah di konsumen kita adalah banyak konsumen kita yang tidak tahu haknya. Nah ini menarik sekali ya, Bu Mega. Tadi Ibu mengatakan bahwa perlindungan konsumen kita sudah punya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Tadi Ibu juga udah menyinggung sedikit bahwa ternyata kita juga punya hak yang dilindungi undang-undang ya, Bu. Betul, Bu. Kira-kira hak-hak apa saja kita sebagai konsumen, Bu? Ya, hak-hak konsumen ini harus diketahui oleh setiap warga negara, karena setiap warga negara itu adalah konsumen. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini
sudah diatur di pasal 4 ya. Jadi ada 9 hak konsumen ya. Jadi ya? betul. Jadi kalau kita uraikan dari yang pertama ya, bahwa konsumen itu berhak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, keselamatan ya ketika mengkonsumsi barang ataupun jasa ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konsumen juga punya hak untuk memilih barang. Memilih barang dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar ya, yang disepakati tentunya dengan pelaku usaha. Kemudian yang ketiga, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang tidak diskriminatif. Jadi pelaku usaha ini tidak boleh berbeda-beda gitu ya. Jadi setiap konsumen ini berhak dilayani secara adil ya, tanpa membedakan baik itu sosial ekonomi atau agama itu ya, atau ras atau suku lah ya. Jadi tidak boleh ada pembedaan terhadap konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur ya. Jadi konsumen juga berhak ya agar diberikan informasi ya yang sejujurnya oleh pelaku usaha. Jangan misleading, jangan informasi yang sebetulnya tidak ada pada produk itu disampaikan itu, atau memberikan informasi yang hiperbola itu ya. Kemudian yang selanjutnya Bu Renti, hak untuk didengar pendapat. Kan ada itu ya, dengarkan curhatku. Keluhan gitu ya. Jadi ketika konsumen memiliki kekecewaan ya, karena Bu Renti dalam indeks keberdayaaan konsumen yang paling rendah itu adalah perilaku komplain. Perilaku komplain. Ya, ini masyarakat kita masih rendah ya, Bu. Betul, Bu. Jadi ini sebetulnya masih rendah ya. Mungkin konsumen belum menyadari lah ya, bahwa dia sebetulnya ketika kecewa ya harusnya sampaikan gitu, walaupun barangnya murah, walaupun tidak seberapa tadi ya harusnya sampaikan keluhannya gitu ya. Jadi punya hak untuk didengar. Kemudian yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan atau pembinaan yang tadi Ibu bilang edukasi. Penting juga edukasi. Betul ya, Bu ya. Jadi edukasi ini adalah hak dari konsumen dan tentunya kewajiban dari pemerintah, dari lembaga-lembaga perlindungan konsumen ya, termasuk pelaku usaha juga. Nah, ini harus diedukasi itu ya, supaya konsumen kita itu semakin cerdas, tahu membeli barang yang berkualitas ya, kemudian tahu prosedur penggunaan barangnya gitu. Jadi tidak sembarangan dalam memilih atau membeli barang ya. Kemudian juga hak untuk advokasi. Ya, jadi ketika ada isu atau masalah dengan pelaku usaha ya, konsumen kita itu berhak untuk mendapatkan bantuan penyelesaian sengketa gitu ya. Jadi ini juga banyak masalah Bu Renti ya. Tadi saya sampaikan perilaku komplain yang rendah di indeks keberdayaaan konsumen. Tapi sebetulnya ada lagi satu ya. Bu? Jadi konsumen kita itu selain dia belum paham sekali atau tidak memperjuangkan haknya ya, juga tidak tahu lembaga-lembaga yang bisa melindungi haknya itu. Ya, lembaga apa saja ketika saya punya masalah. Punya masalah, ke siapa saya harus mengadu gitu ya. Nah, jangan seperti beberapa kasus mengadu di sosial media gitu ya. Karena tidak tahu harus di sosial kemana. Media. Ya, betul. Nah, yang seperti itu harus diedukasi ya. Jadi konsumen kita harus tahu mengadu kemana gitu ya. Kemudian ketika tadi dia memiliki kekecewaan ya, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi gitu ya. Kalau misalkan ada barang yang misalkan cacat gitu ya, atau tidak sesuai antara yang dipesan dengan yang diterima gitu ya. Nah, ada hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ataupun kompensasi ya atas kerugian ketika dia melakukan pembelian barang atau jasa ini. Mungkin itu Bu Renti beberapa hak konsumen ya. Hak konsumen cukup banyak ya Bu Banyak, Mega. Bu. Ada 9 yang tadi Ibu sudah satu lagi Bu. Apa?
hak-hak yang itu diatur ataupun sesuai dengan sektor gitu ya, karena kan ada selain undang-undang perlindungan konsumen ada juga regulasi lain-lain, undang-undang sektor lainnya. Baik. Nah tadi menarik tadi Ibu sampaikan bahwa konsumen kita masih rendah nih dalam keluhan ya untuk memperjuangkan dia haknya. Nah berarti ini kan terkait nih Bu dengan sengketa konsumen ya Bu. Menurut Ibu, pandangan Ibu, penyelesaian sengketa konsumen apalagi perkembangan teknologi digital udah semakin marak nih Bu, udah semakin canggih. Tentu persoalan-persoalan konsumen juga udah semakin lebih kompleks ya Bu ya. Kira-kira menurut pandangan Ibu ya, bagaimana sebenarnya penyelesaian konsumen Bu menurut aturan hukum kita Bu? Iya, penyelesaian ketika komplain dulu barangkali ya Bu ya. Kita belum sampai ke sengketa ini. Karena kalau kita lihat dari sisi komplain, misalkan ada konsumen yang kecewa ketika beli di e-commerce gitu ya. Kemana dia harus menyampaikan komplainnya atau keluhannya ya. Nah yang pertama dilakukan tentunya ke pelaku usaha ya. Nah ini adalah yang pertama dan utama karena kalau sudah selesai di tahapan awal ini tidak perlu lanjut ke proses berikutnya gitu ya. Jadi silahkan disertai dengan bukti tentunya ya, karena ada juga kan Bu Renti yang konsumen nakal ya gitu. Iya. Jadi memang harus menunjukkan buktinya, bukti pembeliannya gitu ya. Dan seringkali kalau kita dapat barang atau kita membeli barang di e-commerce kan diminta di foto atau di videokan. Unboxing ya. Video betul. Unboxing. Karena itu menjadi bukti ya. Kalau itu tidak ada agak sulit ya untuk menunjukkan bahwa barang yang kita beli itu misalkan cacat ya, tidak sesuai dengan yang kita pesan gitu. Jadi memang harus ada buktinya. Jadi trust itu harus terbangun antara konsumen dan pelaku usaha ini gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kalau selesai di tataran pelaku usaha dan konsumen, ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak selesai, gimana itu Bu? Kalau tidak selesai, lanjutnya kemana Bu? Jangan ke media sosial. Ya. Jadi nanti kena ITE gitu ya. Nah itu jadi masalah karena ada beberapa kasus akhirnya disu karena dianggap mencemarkan nama baik gitu ya. Jadi jari-jari kita jangan terlalu lincah begitu ya. Jadi ada lembaga-lembaga penyaluran pengaduan. Gitu ya. Jadi itu sudah disebutkan sebetulnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya nomor 8 tahun 1999 ya. Di antaranya ada BPSK. BPSK. Ini BPSK ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya. Nah, kalau kita mengadu ke sana ke BPSK jangan khawatir. Gratis. Gratis ya Bu, jadi nggak ada bayaran ya? Ada bayaran. Nah ini dengar nih sahabat-sahabat konsumen Indonesia bahwa kalau misalnya sahabat konsumen ada merasa dirugikan oleh pelaku usaha bisa ke BPSK dan gratis. Betul. Terus nah itu gimana lagi Bu? Di sana juga seperti itu ya. Jadi kalau memang jadi keluhan disampaikan, nanti akan diproses, tentunya dipertemukan dengan pelaku usaha, ya baik itu dengan cara mediasi, arbitrasi, atau konsiliasi. Ya ini mungkin istilah-istilah yang agak asing ya, tapi intinya ada penengahnya. Ya, ada penengah perantara yang membantu penyelesaian antara konsumen dengan pelaku usaha. Nanti kalau tidak selesai ya maju ke pengadilan. Tapi kan pengadilan mahal ya Bu ya, itu. Jadi proses juga panjang ya Bu. Panjang, lama dan butuh biaya. Ya sebaiknya sih bisa selesai gitu ya. Kemudian juga bisa sebetulnya menyampaikan keluhan tadi ya, kalau BPSK kan menyelesaikan sengketa. Sebetulnya ada beberapa lembaga dan juga pemerintah gitu ya, kementerian yang juga atau lembaga yang menerima pengaduan itu ya. Nanti tinggal bagaimana mekanismenya, apakah diselesaikan, dibantu dipertemukan dengan pelaku usaha ya, ataukah memang diserahkan ke BPSK ya. Oh ya Bu Renti, untuk bidang keuangan OJK sebetulnya sudah memfasilitasi untuk pengaduan yang terkait dengan khusus untuk sektor keuangan ya, misalkan kasus phishing kah gitu ya, kemudian terkait dengan perbankan gitu ya, itu bisa melapor ke
OJK gitu ya. Jadi ada portal online, ada online dispute resolution nih Bu. Oh, ya. ada Sekarang online itu semakin dispute resolution. semakin canggih Bu. Iya, oke. Karena kan transformasi digital ini luar biasa ya. Iya. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti kita punya satu sistem online dispute resolution ya. Jadi satu platform penyelesaian sengketa secara online. Oke. Itu ya. Jadi nanti berkumpul di dalamnya pelaku usaha, kemudian situ konsumen juga bisa register gitu ya. Kemudian lembaga-lembaga ataupun kementerian lembaga yang terkait ada di situ gitu. Jadi tinggal menyalurkan saja nanti ini Semakin kemana, dimudahkan gitu. ya. Semakin dimudahkan konsumen sebetulnya. dalam penyelesaian sengketanya nanti ya Bu. BPKN juga Bu, jangan lupa ya, kita juga menerima pengaduan. Oh, gitu BPKN ya. menerima pengaduan. Betul, ya. kita punya komisi advokasi, komisi 3 yang menerima pengaduan dan ya mudah-mudahan bisa. Kita sudah cukup banyak kasus yang dibantu untuk dipertemukan lah ya konsumen yang bermasalah ini dengan pelaku usaha itu ya. Nah, itu ada juga yang disalurkan ke BPSK gitu ya. LPKSN juga sebetulnya membantu untuk advokasi, menerima pengaduan juga. Jadi sebetulnya cukup banyak. BPOM juga menerima yang terkait dengan obat dan makanan. Obat dan makanan. Jadi jangan khawatir ya konsumen. Iya. Kalau ada kekecewaan, keluhan kepada pelaku usaha ya, kita harus lebih cerdas ya. Kita langsung gunakan saluran-saluran pengaduan yang ada di berbagai lembaga. Mungkin itu Bu Renti. Oke, terima kasih nih Bu Mega. Ya. Nah, Bu Mega, kali ini kan momennya cukup spesial nih Bu, karena kita memperingati Hari Hak Konsumen Sedunia. Podcast ini kita mengangkat tema penggunaan rokok elektrik. Nah, di kalangan masyarakat nih Bu, kadang ada pandangan bahwa rokok elektrik itu aman gitu dibanding rokok tembakau, dan juga ada sebagian yang berpandangan bahwa penggunaan rokok elektrik ini bisa menjadi alternatif bagi mereka yang ingin berhenti merokok tembakau Bu. Nah, menurut pandangan Ibu sebenarnya aman nggak sih Bu rokok elektrik Bu dibanding rokok tembakau, atau bagaimana pandangan Ibu? Nah, ini Bu Renti yang kita harus luruskan ya, bahwa rokok elektrik atau vape itu tidak aman ya. Jadi jangan menganggap bahwa itu sehat, modern gitu ya, dan tidak membahayakan. Oh gitu. Sebetulnya memang ada riset-riset ya yang pro kontra ya. Ada yang menyampaikan bahwa rokok elektrik itu karena tidak mengandung tar atau karbon monoksida seperti halnya pada tembakau ya aman-aman saja menggunakannya itu ya. Padahal ada riset-riset yang menunjukkan kandungan-kandungan pada vape atau rokok elektrik ini sebetulnya membahayakan juga ya. Banyak gitu, masih banyak bahan-bahan berbahaya seperti halnya nikotin ya, ada juga di situ gliserin, ada benzen dan sebagainya, banyak sebetulnya. Tapi masyarakat menganggap itu lebih aman ya. Nah, yang terjadi begini Bu Renti, vape itu bagi sebagian orang ya dijadikan pilihan ketika dia adalah perokok tembakau yang konvensional ya, supaya bisa berhenti yang tembakau ini. Tapi ternyata kenyataannya karena vape agak mahal Bu. Ya mahal ya, karena kita harus beli device-nya, alatnya lumayan mahal ya, kemudian kita beli liquidnya ya. Jadi kadang-kadang ketika dia sudah beralih ke vape karena tidak ada uang, sudah balik lagi ke rokok tembakau gitu ya. Jadi pengguna ganda itu. Oh, jadi ya. jadi bertambah ya. Betul. Nah, bagi sebagian yang memang menganggap bahwa dengan saya berpindah ke vape, maka saya akan berhenti merokok. Ternyata tidak juga. Justru dia semakin addicted. Karena Bu, kandungan nikotin di vape ini lumayan tinggi. Ya, kalau kita lihat per mililiternya itu 0 sampai 100. Ya, sementara nikotin ini sendiri membuat orang kecanduan. Jadi ingin terus menggunakan itu. Dan masalahnya juga begini Bu. Sekarang itu vape store itu semakin banyak bermunculan banyak, ya. Itu ya, semakin banyak bermunculan dan
banyak juga yang dekat sekolah, dekat kampus begitu ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri nih ya. Bagaimana caranya jangan sampai yang kelompok rentan yang tadi Bu Renti sampaikan ya, itu yang awalnya dia tidak ingin untuk merokok ya karena ada temennya atau ada vape store di situ ya, temennya ini kok wangi ya, itu bau vanila, ada kayu manis, ada rasanya, ada wanginya. Ya. Jadi ada kita vanila, betul ada cengkeh gitu macam-macam ya. Bu gitu. Jadi kita kalau dekat dengan pengguna vape itu wangi. Ya, gitu. padahal tanpa kita sadar kita sudah menjadi perokok pasif gitu ya. Jadi berbahaya Bu. Ya karena ini kan prinsip dari vape ini kan sebetulnya dipanaskan. Beda dengan merokok, prinsipnya pembakaran. Ya, kalau vape ini kan menggunakan liquid ya. Jadi liquid ini dipanaskan, kemudian nanti akan terbentuk aerosol gitu, uap-uap air gitu ya. Nah, uap-uap air sebetulnya berbahaya. Jadi bisa merusak sampai ke paru-paru. Ya. Nah, tadi menarik nih Bu bahwa antara rokok tembakau dengan vape itu ada perbedaan yang tadi Ibu bilang kalau vape itu pemanasan ya Bu ya. Walaupun memang ini juga berdampak negatif nih ya bagi kesehatan masyarakat ya sebagai pengguna dari rokok elektrik. Menurut Ibu kira-kira kandungan yang apa aja sih yang ada di rokok elektrik Bu selain tadi Ibu bilang nikotin ya, itu kira-kira apa aja sih Bu yang cukup sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat? Ya, kandungannya sebetulnya banyak Bu ya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan semuanya, tapi saya sebutkan yang betul-betul berbahaya. Yang pertama itu adalah gliserin. Gliserin. Kenapa saya sebutkan gliserin ini? Karena ini memang cukup banyak pada e-liquidnya ya, dan ini bisa mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan ya, makanya banyak yang kena asma itu ya, pernapasannya terganggu gitu ya, itu karena gliserin. Ya. Kemudian yang kedua Bu, yang ini juga sebetulnya banyak kita temukan pada rokok konvensional, rokok tembakau ya, itu adalah nikotin ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa konsentrasinya berbeda-beda sih Bu ya, bisa antara 0 sampai 100 gitu ya, karena ada juga yang memang tidak mengandung nikotin sebetulnya gitu ya. Nah, tapi dia bisa sampai 100 mg per mililiter ya Bu ya. Jadi ini kandungan pada e-liquid ya. Nah, ini sangat adiktif. Membuat sangat orang adiktif, kecanduan. Sama seperti nikotin. Betul, ya Bu ya. Nikotin. Jadi memang orang ingin terus gitu menggunakan vape ini. Ya. Padahal nikotin sendiri itu merusak perkembangan otak. Apalagi kalau remaja Bu. Jadi kita bayangkan dia sedang masa-masa memerlukan ini ya, nutrisi untuk otak nutrisi untuk otak, perkembangan kognitifnya ya dirusak oleh vape itu ya. Jadi ini sangat merusak ya nikotin ini. Kemudian ada lagi karsinogen. Nah ini sangat tinggi Bu pada tembakau. Ternyata pada vape juga tinggi gitu ya. Jadi karsinogen tentunya ini adalah terkait dengan kanker. Ya, memang jangka lama sih Bu ya. Jadi tidak menggunakan vape sekali langsung kanker. Nah, itu tidak. Tapi ini prosesnya perlu waktu yang panjang. Tapi juga membahayakan ya Bu. Benar Bu. Nah, karsinogen ini sendiri ya itu adalah pemicu kanker ya. Contoh yang ada zatnya di liquidnya vape ini adalah formaldehid dan monoaldehid gitu ya. Nah, itu ini adalah zat yang pemicu kanker ya. Kemudian ada lagi benzen. Ya. Nah, benzen ini ya itu terkait dengan paru-paru Bu. Jadi dia adalah partikel yang sangat kecil ya, yang kalau kita menggunakan vape ini ya, benzen ini akan membentuk ya tadi ya partikel-partikel kecil yang itu nempel di paru-paru gitu. Jadi nah itu yang membuat akhirnya paru-paru yang banyak terserang sama seperti halnya tembakau ya. Nah ada satu riset ya Bu Renti, ini menarik ya. Jadi ketika diujikan ya liquidnya vape pada paru-paru ya, sel paru-parunya ternyata bereaksi
kemudian dia membentuk zat-zat yang memang ini membuat si sel-sel ini lama-lama rusak gitu Bu. Itu sel-sel paru-parunya. Iya, sel-sel paru-parunya jadi lama-kelamaan jadi rusak. Betul. Dan ada satu Bu namanya. Padahal paru-paru itu organ penting loh Bu untuk pernapasan. Iya. Karena dengan kita menggunakan vape sebetulnya pernapasan kita menjadi pendek-pendek Bu. Jadi kalau kita temu perokok, napasnya pendek-pendek, gitu ya Bu, susah seolah-olah bunyi itu ya Bu ya. Nah itu salah satu dampak dari rokok atau vape ini gitu. Dan ada bahaya ya, Bu. Betul Bu, ada istilah popcorn lung. Paru-paru yang bentuknya seperti popcorn. Jadi kita bayangkan popcorn Bu, itu kan bulat-bulat gitu ya Bu ya. Nah itu gara-gara mengisap vape gitu Bu, ya, dengan kandungan-kandungan yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin itu beberapa yang main ya Bu, yang utama gitu ya, zat-zat yang memang berbahaya pada pada vape ini gitu. Berarti benar-benar di antara tadi yang Ibu sampaikan itu cukup membahayakan kesehatan masyarakat ya Bu ya, sebagai pengguna vape ya. Nah, karena ada dampak negatifnya bagi kesehatan masyarakat, menurut pandangan Ibu, apakah kita ada aturannya Bu? Ada regulasi terkait penggunaan vape, ada kebijakan dari pemerintah terkait penggunaan vape, karena ini menyangkut kesehatan masyarakat Bu. Gimana menurut pandangan Ibu? Nah, ini juga menjadi concern bersama kita ya Bu ya. Vape ini kan industrinya memang berkembang selama 10 tahun terakhir ini ya, dan perkembangannya luar biasa itu ya. Nah, untuk regulasi sayangnya belum ada Bu. Belum ada ya, Bu, ya. Belum ada regulasinya. Kita baru punya peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 ini yang mengatur tentang zat-zat adiktif. Tentang yang zat-zat adiktif berupa tembakau itu. Nah, ini yang mengatur terkait dengan tembakau, tapi vape-nya sendiri ya itu belum. Nah, ini yang sedang diperjuangkan ya oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian BPOM juga sudah ada di situ ya, dengan memasukkan muatan-muatan terkait dengan vape ini. Ya karena sama bahayanya Bu. Iya, dan tadi Ibu sampaikan soalnya ya. Kalau itu tidak diatur, kalau tidak segera direvisi ya, maka pengawasannya seperti apa ini nggak jelas gitu Bu. Itu kontrolnya siapa gitu, itu juga tidak jelas gitu. Jadi regulasi untuk vape ini sangat mendesak untuk segera disahkan ya Bu ya. Sebetulnya revisi-revisinya sudah ada, termasuk begini Bu, bagaimana membuat pictorial health warning gitu Bu ya. Jadi kalau kita lihat Bu, di Singapura atau Australia ya, kemasan rokok, ini rokok ya Bu ya, rokok tembakau misalnya, hampir 2/3 dari kemasannya itu gambar yang menunjukkan kerusakan, damage dari pengguna rokok. Nah, ini untuk tembakau kita itu masih terlalu kecil gitu ya. Gambarnya. Nah, di revisi nanti kalau jadi direvisi untuk PP 109 2012 ini, harapannya hal yang sama diberlakukan untuk vape. Karena dia juga punya dampak yang sama, berbahaya terhadap kesehatan ya, terhadap organ tubuh kita, itu ya, terhadap kognitif kita, bahkan kesehatan janin juga berbahaya itu Bu ya. Jadi seharusnya regulasi yang aturan yang sama diberlakukan juga untuk vape gitu Bu, termasuk untuk device-nya. Ya. Ini menjadi masalah Bu. Jadi sempat Kementerian Perdagangan juga sebetulnya sudah mengeluarkan 2 permendak terkait sudah ada permendak terkait dengan importasi, distribusi untuk rokok elektrik ini. Namun dicabut. Ya, dan sampai sekarang ada kekosongan untuk importasi rokok elektrik ini, terutama untuk device-nya itu belum diatur ya. Jadi Kementerian Perdagangan memang masih agak ragu-ragu ini
pengawasannya seperti apa, ya, mengatur distribusi di retail modern atau retail tradisional seperti apa untuk vape ini. Vape, ya, kalau untuk rokok tembakau sudah ada Bu, gitu ya. Tapi kalau untuk vape ini belum ada. Nah, satu yang sudah diatur adalah terkait dengan SNI. Oh, SNI. Ya, jadi untuk SNI-nya sendiri sebetulnya sudah dikeluarkan oleh Kemenperin itu nomor 9070 tahun 2022. Baru betul. Ya, baru tahun kemarin, tapi itu masih voluntary. Oh, masih sukarela. Maksudnya gimana nih? Jadi produsen ya vape khususnya kalau device itu karena dia masih import semua ya, memang belum ada SNI-nya. Karena dia kan masih import ya Bu ya. Nah, untuk liquidnya sendiri ya, berapa kadar nikotinnya bersama karakteristiknya ada Bu ya, ketentuannya yang harus dipenuhi oleh produsen e-liquid itu sudah ada, tapi ya tadi masih voluntary. Jadi masih tahap awal ya. Alhamdulillah ini sudah ada gitu Bu ya. Pengaturan kadar nikotin ya, itu kalau tidak salah 20% ya dalam e-liquidnya itu sudah ada itu ya. Hanya ini masih perlu disosialisasikan ya kepada pelaku usaha di industri vape ini, dan bagaimana dibuat tidak voluntary. Gitu ya. Jadi harus mandatori, harus wajib begitu. Itu Bu di antara regulasi yang terkait dengan vape. Jadi masih butuh kerja keras supaya ada kejelasan ini ya. Kalau misalkan PP 109 2012 itu direvisi, itu sudah memberikan ada sedikit rasa aman lah di kita gitu. Jadi tadi Ibu menyatakan bahwa belum ada secara khusus, tetapi setidaknya sudah ada regulasi kita yang juga mengakomodir tentang vape ini ya Bu ya. Soalnya cukup berbahaya tadi ya dari zat-zat adiktif yang kalau nanti masuk ke dalam tubuh masyarakat yang pengguna vape di sini. Nah, Ibu sebagai Ketua Komisi 1 Penelitian dan Pengembangan ya, bagaimana Ibu upaya BPKN dalam menghadapi nih fenomena penggunaan rokok elektrik vape yang cukup marak nih Bu di masyarakat, dan juga tadi Ibu sampaikan bahwa penjual-penjual vape juga udah semakin marak ini, bahkan tadi termasuk Ibu, vape store Bu. Ya, vape store-nya udah mulai menjurus nih Bu ke sekolah-sekolah ya, mungkin bisa jadi nanti arahnya ke kampus-kampus nih perguruan tinggi. Nah, gimana upaya BPKN Bu? Ya, BPKN tentunya selalu memberikan yang terbaik untuk melindungi konsumen ya. Nah, untuk Komisi Penelitian dan Pengembangan sendiri Bu, kami sudah melakukan kajian sebelumnya tentang tembakau. Namun melihat perkembangan rokok elektrik ini, akhirnya kami memutuskan bahwa vape ini juga karena punya dampak masif terhadap khususnya kesehatan konsumen, akhirnya kita angkat menjadi kajian ya. Kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak ya, termasuk juga asosiasi vape ya Bu ya. Itu sudah kami dengarkan juga dari sisi pelaku usaha, kemudian dari sisi kementerian lembaga yang memang terkait erat gitu ya dengan produk tembakau, itu juga sudah kami undang, kami dengarkan ya. Apa sih masalahnya begitu. Nah, dari fakta-fakta yang kami rangkum, kami kumpulkan ya. Komisi 1 dalam hal ini mewakili BPKN sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi ya, betul Bu. Ya, yang pertama kepada Kementerian Kesehatan tentunya. Ya, karena ini kan terkait kesehatan ya Bu ya. Jadi memang main sektornya itu ya memang Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan kami mendorong ini ya supaya Kementerian Kesehatan lebih mempush ya untuk pengesahan revisi ya peraturan pemerintah nomor 109 2012 tadi ya, tentunya cepet ya, betul Bu, dengan memasukkan muatan rokok elektrik tentunya ya. Nah, ini kemudian yang kedua adalah
tentunya nanti kalau sudah itu disahkan ya tentunya harus sosialisasi gitu ya. Kemudian yang terpenting adalah edukasi ya. Jadi edukasi kepada konsumen itu harus masif dilakukan oleh Kemenkes. Kemudian yang selanjutnya adalah Kemenperin ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebaiknya penerapan SNI itu bukan voluntary tapi harusnya wajib atau mandatori dan itu perlu sosialisasi ya. Kemudian yang terkait juga adalah Kemendak. Ya, kami merekomendasikan supaya segera diisi kekosongan ruang regulasi yang awalnya itu sudah ada 2 sebetulnya Permendak yang sudah mengatur terkait dengan importasi dan juga distribusi ya. Itu supaya segera disusun kembali gitu ya. Jadi ada undang-undang peraturan pengganti gitu. Yang terakhir adalah BPOM. Ya, tentunya BPOM ini sangat terkait ya karena memang pengawasan di bidang tembakau juga ada di BPOM ya. Jadi tentunya pengawasan liquidnya Bu terutama ya itu harus dilakukan tentunya mengacu kepada SNI 9070 tadi gitu ya. Tapi bukan berarti kita melegalkan ya Bu. Ini sudah terlanjur gitu ya. Karena memang dampaknya terhadap kesehatan ya. Tapi pada akhirnya karena ini sudah berkembang maka yang kita perlukan adalah pengawasan ya. Jangan sampai ketentuan SNI itu dilanggar gitu. Jadi pre-market dan post-market tentunya si BPOM ini harus aktif untuk melakukan pengawasan. Karena tadi yang sifatnya masih voluntary. Betul. Ya. Nah, menurut Ibu ada nggak contoh-contoh kasus konkret Bu di masyarakat kita? Kalau yang terkait vape Bu. Vape ya Bu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya masih jarang ya Bu ya. Tapi waktu itu pernah ada kasus device-nya yang meledak. Oh, device-nya meledak. Ya, device-nya meledak. Membawa korban bagi yang rasanya tidak sampai korban Bu, hanya device-nya meledak. Nah, ini memang menjadi concern kita karena sekarang kan device-nya masih import ya Bu ya. Suatu saat bisa jadi produk lokal akan ada. Nah, itu harus lebih diperhatikan terutama terkait dengan mungkin standarisasinya ya. SNI-nya harus diatur nanti ya. Kemudian contoh nyatanya ini yang kami dapatkan dari dunia internasional ya. Ada satu kejadian di Amerika itu di mana 19 orang meninggal Bu. Ya. Dan ada 1.000 orang yang terkena paru-paru. Jadi namanya FAPI ya. Jadi FAPI ini adalah vape associated pulmonary injury. Jadi memang kerusakan pada paru-paru itu. Nah, itu sampai 1.000 orang pada saat itu endemi dan sempat dilarang gitu untuk penggunaan vape ini. Ya, mudah-mudahan Indonesia tidak mengalami mudah-mudahan Bu. tidak ya Bu. Berarti Betul. Kalau begitu mudah-mudahan rekomendasi BPKN kita didengar ya Bu ya supaya bisa secepatnya direvisi PP-nya dan dikeluarkan aturan yang khusus yang ketat terkait penggunaan vape. Nah, ini kan penggunaan vape sama juga ya dengan tembakau nih, ada terkait cukai dan pajak. Bagaimana pandangan Ibu nih? Iya, terkait itu Bu. Dalam industri ini kan produk beresiko sebetulnya Bu ya, itu khususnya tembakau. Tembakau ini ada yang disebut dengan sintaks Bu. Jadi sebenarnya pajak dosa. Gitu ya. Karena membahayakan kesehatan. Betul, sintaks Bu ya. Jadi karena membahayakan kesehatan, nah pajaknya dikenakan tinggi gitu ya. Setiap tahun kan naik ini Bu pajak tembakau gitu ya. Nah, lebih tinggi lagi pada vape Bu. Gitu ya, bisa sampai 15%. Dan kenaikannya di 2023 ini akan naik lagi 10%. Itu Bu ya. Jadi ini akan naik terus. Kenapa? Karena memang ini terkait dengan kesehatan. Ya, dalam Undang-Undang Cukai ya tembakau itu dianggap sebagai produk lain pengolahan lain dari tembakau sebetulnya dia. Produk penggunaan lain pengolahan lain dari tembakau. Karena memang belum ada vape ini gitu ya. Jadi harus dimasukkan dalam kategori itu gitu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan supaya jika dikenakan pajak atau cukai yang tinggi tentunya masyarakat daya belinya harus tinggi nih, artinya kemampuan keuangannya juga harus tinggi, sehingga berpikir 2 kali untuk membeli gitu. Vape ini. Itu strateginya gitu ya, sehingga harganya menjadi tinggi itu ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli ya, itu kenapa dikenakan pajak yang tinggi. Kemudian juga kenapa akhirnya pajak ini menjadi pada vape ini menjadi pertimbangan, tentunya karena
aspek pertimbangan tenaga kerja. Ya, tenaga kerja juga di bidang tembakau ini banyak ya Bu ya, gitu. Vape juga seperti itu ya. Itu kemudian juga menghindari yang ilegal. Oh, menghindari Ya, yang ilegal. jadi ya. Masyarakat itu harus memperhatikan itu yang namanya pita cukai itu gitu ya. Kalau misalkan tidak pita cukai berarti jangan dibeli gitu. Jadi mempermudah juga pengawasan Bu. Begitu. Ya itu diantara alasan kenapa Kementerian Keuangan ya itu mengenakan pajak cukai yang tinggi pada vape ini. Vape ini. Oke. Nah, nggak terasa ini Bu, waktu juga sudah mau selesai nih, kita terbatas waktu, tapi sebenarnya masih banyak nih diskusi-diskusi terkait vape ini Bu. Tapi sebelum ditutup nih Bu, saya ingin minta pandangan Ibu untuk sahabat konsumen Indonesia, apa saran-saran bagi konsumen Bu terkait mereka yang sudah menggunakan tembakau, terus kemudian atau juga yang terkait dengan penggunaan rokok elektrik, vape, gimana? Apa pandangan Ibu? Mungkin secara umum begini ya Bu ya, kita harus menyadarkan masyarakat ya bahwa jangan sampai menganggap vape ini aman ya, lebih sehat gitu ya, tidak berbahaya. Nah itu harus diluruskan dulu nih di benak konsumen ya. Ini termasuk dibentuk dulu mindset masyarakat itu, ya Bu ya. Mindset itu harus kita bangun gitu ya. Jadi konsumen harus sadar, harus aware bahwa ini mungkin resikonya sedikit lebih rendah lah dibandingkan tembakau, karena ada beberapa zat yang memang tidak ada pada vape tapi banyak ditemukan pada tembakau gitu ya. Jadi luruskan bahwa vape itu berbahaya gitu ya. Kalau belum menggunakan vape ya, belum merokok sama sekali ya, jangan coba-coba untuk mencoba itu. Untuk memulai maksud saya. Jangan mencoba-coba lah ya, karena wangi segala macam gitu jangan ya. Jadi hindari ya. Nah, untuk yang perokok tembakau ya, kalau memang ini menjadi salah satu alternatif untuk ya mengurangi konsumsi rokok tembakau ya, maka harus hati-hati itu ya. Jadi hati-hati dengan barang-barang atau illiquid lah, katakan misalkan yang itu ilegal ya. Jadi cek betul bahwa sudah ada pita cukainya ya, karena ini berbahaya gitu ya. Berarti ada zat-zat tambahan Bu, karena memang bahaya Bu. Ada zat-zat tambahan itu ya, berbagai perisa ketika dicampurkan itu bahayanya lebih besar dibandingkan ketika dia single perisa gitu Bu. Misalkan hanya cengkeh saja kemudian digado-gado ini Bu rasanya, nah, itu dampaknya lebih ini lagi, bahaya lagi gitu ya. Jadi hati-hati ya, kemudian jangan menggunakan bersama. Jangan gantian karena ada device-nya. Device-nya ya memang harus gunakan milik sendiri gitu Bu ya. Kemudian juga kami sarankan untuk yang kelompok rentan yang 18 tahun ke bawah itu terlarang menggunakan vape gitu ya, dan tidak boleh ke vape store. Ini yang harus diketahui oleh pelaku usaha, ini harus aware ya. Ketika ada remaja katakan masuk ke vape store, minta fotokopi, minta tunjukkan KTP-nya gitu ya, karena kalau di bawah umur ya itu tidak boleh ya. Nah, satu lagi Bu Renti, ini sebetulnya jadi concern bersama ya, dan harus kita perhatikan ini ya, peredaran vape di online. Nah, ini yang agak berbahaya nih. Gimana ini ya? Jadi memang harus ada sistem bagaimana caranya vape ini tidak diperjualbelikan secara online. Tapi kalau memang online juga diperlukan, memang ada syarat-syarat yang sulit gitu Bu untuk bisa mengakses vape ini. Itu jangan sampai dijual bebas gitu ya. Karena tadi yang Ibu sampaikan juga bahwa kalau di store aja harus diminta nih umurnya ya, karena kita memang menghindari mencegah supaya kelompok-kelompok 18 tahun itu yang remaja itu tidak menjadi pengguna dari vape tadi. Tidak menginisiasi menginisiasi. Ya, mungkin itu beberapa ini ya Bu ya, beberapa saran ya. Dan yang paling inti sih ya, jangan tergoda untuk memulai Bu. Karena tergoda, itu addictednya luar biasa ya. Addictednya dia akan terus-terusan mengkonsumsi dan jangka panjang ya dampaknya akan sama seperti tembakau.
Baik nih Ibu, sebelum ditutup nih podcast ini, mungkin Ibu ada sedikit yang mau disampaikan nih kepada sahabat konsumen Indonesia, Bu. Ya, Silakan, Bu. ya, para konsumen Indonesia ya harus, kalau lihat dari awal tadi ya, tahu hak dan kewajibannya, kemudian terkait dengan vape, kalau belum menjadi perokok gitu ya, jangan coba-coba untuk memulai ya. Jangan memulai dari vape ya. Kalau memang belum menjadi perokok dengan tembakau, ya sudah, jangan ya. Kemudian carilah teman ya, terutama untuk remaja ya, carilah teman yang bukan perokok. Itu kalau memang bukan perokok, cari teman yang bukan perokok, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Sekali lagi, vape ini berbahaya. Mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Sama-sama, Bu Megawati atas kesempatan untuk hadir di acara podcast kami ya. Sahabat konsumen Indonesia yang berbahagia, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Dr. Megawati Simanjuntak. Kita akan ketemu lagi untuk acara podcast berikutnya, tentunya dengan narasumber yang lain dengan tema yang juga lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.